Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'amin la tu'addu wa la tuhsa wa a'addal jannata liman amana wattaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul wara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawit tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, mari kita koreksi diri masing-masing. Apakah takwa kita statis ataukah dinamis? Dengan kasih sayang Allah, pesan takwa menjadi rukun khutbah agar orang-orang yang aktif di masjid mendapat akses terbukakan pintu surga. Karena pintu surga selalu tertutup apabila pendatangnya tidak berbekal amanah, wattaqo, iman dan takwa. Para jamaah rahimakumullah, kita semua tahu bahwa di antara tanda kehidupan adalah dinamis, ada perubahan, ada perkembangan, ada aktivitas. Satu contoh, benih tanaman yang hidup akan berubah dan berkembang yang nantinya menjadi pohon. Kalau ia statis, ia tetap saja menjadi benih dan pada akhirnya membusuk. Manusia yang hidup akan mengalami perubahan, perkembangan, baik fisik maupun psikis. Ingat, selain mengurus dirinya sendiri, manusia juga ditugaskan menjadi pengelola dan pemakmur kehidupan di bumi. Untuk hal itu, Allah melengkapinya dengan pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim, yang surat pertamanya yang diturunkan adalah surah Al-Alaq. Al-Alaq, tergantung, ketergantungan, sesuatu yang tergantung. Itulah tabiat pengelola dan pemakmur bumi, khalifatullah fil ard, yang disebut manusia. Para jamaah rahimakumullah, untuk melestarikan dinamisasi kehidupan tersebut, manusia diperintahkan oleh Allah dalam ayat pertama surat Al-Alaq, Iqra, bacalah
Meskipun ini kata dengan jenis transitif atau mutaaddi, butuh objek, butuh maf'ul bih. Tapi secara khusus Allah tidak menyebutkan objek atau maf'ul bihnya untuk kata iqra. Mengapa? Karena objek yang dibaca tiada batas. Pengelola bumi, pemakmur bumi ini diperintahkan untuk membaca segalanya, membaca ayat-ayat Qur'aniyah, membaca ayat-ayat kauniyah di jagat raya, membaca diri sendiri untuk introspeksi dan evaluasi, membaca literatur, membaca lingkungan, membaca peristiwa, membaca pengalaman, membaca peluang, dan seterusnya, tiada batas. Semakin banyak dan semakin jeli manusia semakin meraih kemakmuran yang lebih besar. Para jamaah rahimakumullah, ingat perintah Iqra membaca tadi untuk pengembangan kehidupan di bumi harus selalu disambungkan dengan lanjutan ayatnya, Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Tidak untuk kenikmatan dan hedonisme duniawi saja, tetapi harus Bismi Rabbik dengan motivasi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih dalam frame, dalam batas-batas rambu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya bacaan bagi orang yang non-muslim dan orang yang muslim. Sama-sama membaca, sama-sama meneliti, sama-sama mengevaluasi, tapi motivasinya harus beda. Ketika muslim hanya sekedar membaca dan membaca, meneliti dan meneliti, tetapi tidak disambungkan dengan Bismi Rabbik, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pada ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang tergantung, al-'alaq, tergantung. Dari fase ke fase manusia memang selalu tergantung, tidak bisa mandiri. Pada fase awal ketika nutfah membuai indung telur, hasilnya adalah disebutkan dalam Al-Quran, min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nutfatin amsyaj, yaitu sperma yang telah membuai indung telur. Posisinya menggantung di mana? Di dinding rahim. Selanjutnya fase pasca kelahiran, bayi juga masih tetap menggantungkan diri kepada asuhan ibunya. ASI wa fisaluhu amain, sapihan tetekan normalnya adalah 2 tahun menurut Al-Quran, dan telah terbukti bahwa ASI selama 2 tahun membuat kecerdasan si bayi jauh berlipat dibanding diteteki susu sapi dan sebagainya. Selain itu ada tali asih antara si bayi dan si ibu semakin erat
dibanding dengan dot susu sapi. Para jamaah rahimakumullah, fase berikutnya ketika remaja pun selain tergantung dengan orang tuanya, meskipun agak renggang, ia tetap butuh ketergantungan diri dengan teman akrab, dengan guru di sekolah, dan sebagainya. Fase ini ketika orang tua tidak paham, anaknya agak menjauh. Tetapi ingat, memang fase remaja, ketergantungan pada orang tua agak dan semakin berkurang karena ia akan mencari jati diri. Ketika idola orang tuanya yang diharapkan, maka pengaruh orang tua yang lebih besar. Tetapi ketika ia muak atau sering jengkel kepada orang tuanya, maka lingkungan di luar rumah yang banyak mempengaruhi dirinya. Adu nasib, apakah lingkungan di luar rumah tergolong baik atau jelek. Para jamaah rahimakumullah, pada fase dewasa manusia tetap saja memiliki ketergantungan khusus. Kalau tergantung dengan lingkungan itu secara otomatis memang umum. Ketergantungan khususnya adalah dengan pasangan hidupnya. Maka wajar apabila orang yang kehilangan pasangan hidup, kemudian kebanyakan kesehatannya menurun dibanding dengan orang yang masih lengkap, dua sejoli yang saling mengasihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya selesailah kehidupan duniawi, pindah ke alam barzakh. Di sana pun Allah masih selalu menyediakan ketergantungan manusia pada dunia yang telah ditinggalkannya. Bisa saja orang yang mati dengan membawa dosa besar dan belum sempat bertobat di alam barzakh lambat laun mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena barzakh belum final, masih ada ketergantungan dengan duniawi. Kalau ia punya 3 macam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, walad solih yad'ulah. Aset itu terus mengalir. Tetapi ingat, 3 urutan ini ternyata yang paling depan, yang paling menyenangkan. Sedekah jariyah, seandainya kiamat masih lama, si mati membawa dosa besar, terus sedekah jariyahnya mengalir dan mengalir setiap saat, setiap hari, berupa tanah wakaf atau gedung-gedung permanen dan sebagainya. Tinggal diam saja di alam barzakh menunggu aliran asetnya dari dunia sampai hari kiamat, dan pada akhirnya kebaikannya dari aset yang ngalir itu mengungguli jauh dosanya sehingga Allah berkenan mengampuninya. Urutan yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ini bisa mudah putus apabila santri atau murid atau mahasiswanya terbatas. Pada generasi tertentu bisa saja putus, berbeda dengan wakaf aset di depan tadi. Yang ketiga, walad soleh, anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Kalau punya dosa bisa mengurangi dosanya sedikit demi sedikit, tetapi sangat terbatas. Ketika anak soleh ini sudah mati, terputuslah jariyah tersebut. Itulah urutan sedekah jariyah,
ilmun yuntafa'u bih, dan walad solih yad'ulah. Para jamaah rahimakumullah, yang terakhir di padang mahsyar pada hari kiamat masih saja Allah memberikan fasilitas ketergantungan. Maksudnya yang semula bernasib malang berbalik menjadi mujur dengan ketergantungan orang-orang di padang mahsyar kepada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat ini diperebutkan, semua ingin dapat, karena selalu saja orang mati membawa dosa karena tidak maksum, sampai keranda wadah jenazah dalam bahasa Jawa disebut pendosa, orang yang berdosa. Siapa mereka yang paling berhak dan paling banyak meraup syafaat udhma, syafaat yang agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua berhak, tinggal mau apa tidak. Caranya, inna aulan nasi bi syafaatan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak, orang yang paling banyak meraup syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kita introspeksi, ketika nganggur, berapa menit, berapa jam kita habiskan untuk bermain HP yang tanpa guna, senda gurau sana sini, padahal saat itu dapat kita manfaatkan untuk penyelamatan diri di akhirat dengan membaca sholawat setiap saat. Para jamaah rahimakumullah, sekedar apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyah bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma shalli 'ala anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.